teman-teman semua, saya izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Rukoyah Fitri MPD, selaku Korprodi S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Surabaya. Yang kami hormati, Ibu Rifatul Aliyah SPD, dan Ibu Ayu Andri SPD selaku pemateri kita pada siang hari ini, dan tak lupa seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh S2 PAUD UNESA. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam wal iman. Perkenalkan, saya Iza Ikromatus Saada selaku Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelum acara kami mulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, penyampaian materi. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan doa. Dengan harapan semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir acara. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
bangsa. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya mengembangkan ilmu pendidikan cetak insan yang cerdas dan Indonesia menggapai cita-cita gemilang tujuan kami. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya mengembangkan ilmu pendidikan, didik putra bangsa, mencetak insan yang cerdas dan kompetitif. Menggapai cita-cita gemilang. Baik, terima kasih disampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila tadi kurang maksimal dalam eh, pemutaran lagunya, mungkin karena ada kendala sinyal. Baik, terima kasih pada panitia yang bertugas. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu Dr. Rukoyah Fitri MPD, selaku Korprodi S2 Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kepada beliau kami persilahkan. Saya yang sanggup tandain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya, Mbak Iza? Jelas, Bunda? Kayaknya sinyalnya di kampus kayaknya lagi ini trouble tadi. Baik, yang saya hormati eh, para peserta yang hadir ya dalam acara webinar hari ini, baik itu dari Kepala PAUD, eh, yayasan mungkin yang ada yang bergabung ya, para akademisi, kemudian para mahasiswa juga yang sedang menempuh studi, baik itu di S1 PG PAUD maupun S2 PAUD. Kemudian terkhusus yang saya hormati para narasumber ya hari ini, ada Bu Rifatul Aliyah sebagai pemateri 1, kemudian ada Bu Ayu Andri sebagai pemateri 2. Kemudian ada para panitia, salah satunya ada Mbak Iza selaku MC, kemudian teman-teman lain ya yang mahasiswa S2 PAUD yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah hari ini bisa terselenggara kembali ya acara webinar series yang diselenggarakan oleh mahasiswa S2 PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Ini merupakan sesi yang terakhir ya. Jadi ada beberapa rangkaian kemarin webinar
ada yang diselenggarakan seminar secara offline dan ada juga yang dilaksanakan secara online. Nah, ini merupakan hari terakhir pelaksanaan webinar. Semoga kedepannya kita bisa menyusun ya acara webinar lanjutan ya untuk menyemarakkan ya bagaimana diskusi-diskusi tentang pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, eh, Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini tema webinar kita tentang exploring gender, melatih pemahaman pada anak usia dini melalui permainan. Nah, konsep gender ini sebenarnya sangat menarik ya, menarik untuk dibahas ya, terutama untuk PAUD ya, karena banyak sekali di luaran sana ini ya terkait dengan gender itu kadang-kadang maknanya menjadi simpang siur. Nah, padahal gender itu dengan jenis kelamin itu beda ya. Jadi gender dengan jenis kelamin itu dua konsep yang berbeda yang harus dipahami oleh semua pendidik PAUD agar mengenalkannya kepada anak usia dini itu menjadi benar. Kalau berbicara tentang jenis kelamin itu adalah menjelaskan atau terkait dengan hal-hal yang sifatnya biologis ya. Jadi identitas biologis ya jenis kelamin itu. Ada laki dan perempuan. Secara biologis bagaimana laki-laki itu. Secara biologis bagaimana perempuan itu. Termasuk organ-organ ya reproduksi kayak gitu itu bagian dari jenis kelamin. Sedangkan gender ya, gender itu mengacu pada pengenalan konsep perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan hak-haknya, kemudian kewajiban, kemudian tata nilai, termasuk tingkah laku serta sifat dan tanggung jawab ya. Jadi kalau gender itu adalah mengacu pada perbedaan ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, tata nilai, perilaku, sifat maupun tanggung jawab. Ini. Nah, ini yang harus dikenalkan oleh para guru di lembaga PAUD ya, diawali di lembaga PAUD. Nah, gender ini sendiri sangat terkait dengan budaya. Ya, jadi gender itu dibentuk oleh lingkungan, adat istiadat maupun budaya. Nah, masing-masing budaya pasti akan ada perbedaan bagaimana konsep gender, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Contoh, misalnya ini di Arab Saudi ya. Nah, di Arab itu eh, peran laki-laki itu salah satunya adalah belanja. Jadi belanja itu tugasnya laki-laki. Di sini kaitannya dengan peran ya, kaitannya peran ya, atau mungkin kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab urusan belanja itu adalah laki-laki. Nah, maka eh, orang dewasa atau keluarga di Arab Saudi, termasuk para pendidik, itu juga akan mengenalkan bagaimana eh, laki-laki itu untuk memenuhi tanggung jawab untuk belanja. Jadi mau belanja karena perempuan tidak keluar sembarangan di sana. Sementara di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk belanja itu perempuan ya. Jadi kalau laki-laki belanja malah istilahnya apa? Dibilang cupar gitu ya. Laki-laki kok ikut belanja ini nanti cupar. Nah, ini berarti hubungannya dengan budaya. Ini sebenarnya konsep gender. Kaitannya dengan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Ini. Terus ada lagi contoh misalnya terkait dengan ini memasak ya, tanggung jawab memasak. Siapa yang memiliki tanggung jawab memasak? Di Eropa, bahkan mungkin kalau ibu-ibu yang senangnya drakor itu, pasti yang dilihat di drakor itu siapa yang suka memasak. Jarang kan ya, yang masak itu yang perempuan ya. Seringkali laki-laki itu memasak apapun gitu ya, masak-masak gitu, nyiapin makanan itu seringkali laki-laki. Nah, ini adalah kaitannya dengan budaya. Jadi yang bertanggung jawab untuk memasak itu tidak harus
perempuan yang harus memasak kalau laki-laki tidak memiliki tanggung jawab memasak. Nah, ini eh, yang dimaksudkan dengan gender itu begitu, menanamkan bagaimana tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Nah, pengenalan gender ini memang apa ya, merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak usia dini. Nah, saya berikan tanda kutip seksual, pendidikan seksual. Pendidikan seksual itu bukan pengenalan seks kaitannya dengan hubungan seks, itu bukan ya. Jadi pendidikan seksual itu kaitannya dengan pengenalan tentang sifat-sifat biologis antara laki-laki dan perempuan, dan juga pengenalan tentang konsep perbedaan terkait gender tadi ya. Jadi perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya pendidikan seksual ya. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan seksual berarti menanamkan tentang konsep jenis kelamin dan konsep gender. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian eh, pengenalan konsep gender itu harus memang dilakukan dengan secara tepat ya. Jadi sejak usia dini memang benar-benar harus dilatihkan untuk anak-anak, tentunya melalui aktivitas bermain kepada mereka ya. Karena di anak usia dini ini kan merupakan usia golden age. Jadi konsep-konsep yang ditanamkan itu sangat melekat pada mereka. Nah, sedangkan gender dalam Islam itu kan juga ada aturannya ya, bagaimana tanggung jawabnya seorang laki-laki, bagaimana tanggung jawabnya seorang perempuan, ini ya. Jadi kalau laki-laki menurut Islam ya memiliki tanggung jawab sebagai qawwam atau pemimpin. Maka seorang guru jika mau mengenalkan konsep gender di anak harus melatihkan kepada para siswanya. Laki-laki itu harus disiapkan untuk menjadi pemimpin. Maka aktivitas-aktivitas latihannya bagaimana mengarahkan laki-laki itu menjadi seorang pemimpin. Nah, apa saja yang harus dipenuhi agar laki-laki atau anak-anak ini yang bersekolah ya di jenjang PAUD itu mereka memiliki bekal menjadi calon pemimpin. Maka guru harus mengenalkan itu. Salah satunya misalnya untuk pendukung ya sebagai seorang pemimpin memiliki fisik yang bugar misalnya ya salah satunya. Jadi fisik yang bugar ini dilatihkan. Termasuk kalau fisiknya bugar itu kan cara berjalan juga harus kelihatan bugar, bukan lagi jalan melambai ya. Jadi kalau jalannya melambai berarti eh, nilai kekuatannya laki-laki itu nanti tidak terlatih. Nah, padahal laki-laki itu dipersiapkan kalau menjadi pemimpin itu dia harus bisa menolong keluarganya besok tanggung jawab menolong perempuan, menolong orang tua itu ya. Termasuk di sini nanti akan dikenalkan bagaimana cara menolong perempuan ketika berada di dalam bus ya. Jadi memberi duduk mereka ketika naik dalam bus, kemudian ada perempuan yang lagi lewat masuk itu, laki-laki harus sudah terbiasa dilatih untuk memberikan tempat duduk. Ini bagian apa? Pendidikan gender ya, latihan gender kepada anak-anak. Nah, saya pernah melihat itu. Ada video yang bagus ya, pengenalan ini ya sikap itu bagian sikap sosial, tapi hubungannya dengan gender ya. Seorang laki-laki harus mau mempersilahkan perempuan untuk duduk. Dia sebagai orang laki-laki yang memiliki sifat yang lebih kuat. Nah, ini di dalam apa yang pernah saya lihat itu videonya PAUD ya. Kayaknya ini dia di luar negeri. Ada permainan drama ya. Jadi permainan drama dia bermain eh, berkendara. Jadi posisinya seperti di bis gitu ya. Jadi kursinya di TK itu dijajar-jajar seperti yang sedang naik bus. Nah, datanglah seorang perempuan masuk ke dalam bus. Nah, yang laki-laki dengan sigap memiliki tanggap ya, jiwa tanggap karena tadi sebagai lebih kuat maka mempersilahkan perempuan yang duduk. Nah, ini latihan-latihan seperti itu, main drama yang ada konsep seperti ini
bagian dari pengenalan konsep gender. Nah, Bapak dan Ibu, memang banyak hal nanti ya yang akan dibahas ya terkait dengan bagaimana caranya pengenalan konsep gender itu. Nah, eh, saya sampaikan di awal tadi konsep gender itu diantaranya adalah bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan terkait dari sisi nilai ya, nilai-nilai atau eh, tingkah laku ya. Jadi kalau berbicara tentang perbedaan tata nilai atau tingkah laku, maka anak-anak memang perlu dikenalkan bagaimana perbedaan cara berpakaian laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki itu ada ketentuannya menggunakan pakaian eh, laki-laki, ya. Kemudian style rambutnya menggambarkan style rambut cowok atau laki-laki. Sedangkan perempuan juga begitu, stylish bajunya harus menggunakan pakaian yang menunjukkan identitas perempuan. Ya, seperti apa identitas baju perempuan? Nah, ini guru harus mengenalkan contoh-contoh baju yang sesuai untuk perempuan, contoh-contoh baju yang sesuai untuk laki-laki, sehingga ini akan dipahami oleh anak-anak dan dia akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada lagi anak laki-laki yang tertarik menggunakan pakaian perempuan, walaupun itu hanya iseng. Ya, karena dia sudah paham bahwa ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pakaiannya berbeda. Ini laki-laki pakaian laki-laki, perempuan maka menggunakan pakaian perempuan. Jadi main-mainnya tidak main-main sembarangan lagi karena ini sudah apa dipahami. Kemudian ada hal yang lainnya lagi ya yang sering terjadi ya di PAUD itu. Pengenalan konsep gender yang kadang ini salah kaprah yang perlu diluruskan ya. Jadi maunya guru itu menanamkan kalau laki-laki itu ya bekerjanya sesuai laki-laki, kalau perempuan bekerjanya sesuai perempuan. Nah, konsep bekerja ini yang harus dipahami ya. Bekerja itu seperti apa untuk laki-laki sama perempuan. Kalau misalnya ini ya eh, laki-laki di rumah ya, kalau memiliki apa menanamkan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki itu apa tidak boleh kalau laki-laki membantu memasak? Apa tidak boleh laki-laki menggendong baby, membantu di rumah? Kan pasti boleh. Nah, dalam permainan di PAUD ya, kadang-kadang ada yang melarang ya anak laki-laki main boneka-bonekaan tidak boleh karena ini boneka-bonekaan ini adalah khusus mainannya perempuan. Kalau laki-laki mainan mobil-mobilan aja gitu ya. Kemudian ada anak laki-laki main masak-masakan sama gurunya dilarang jangan main masak-masakan. Ini masak-masakan khusus mainan perempuan. Padahal kita kembali kepada itu tadi ya konsep tanggung jawab ya. Jadi di masa depan seorang anak itu akan masuk dalam sebuah keluarga di mana keluarga itu ada saling membantu. Nah, memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah, menyapu, ngepel itu tidak hanya menjadi kewajiban istri, tetapi juga kewajiban bersama ya saling membantu. Karena itu main masak-masakan, main boneka, main apa aktivitas-aktivitas perempuan itu dikembalikan kepada itu tadi konsep gender terkait tanggung jawab merawat rumah besok dalam keluarga. Maka boleh anak-anak itu laki-laki main boneka-boneka sebagai latihan ya. Dia memiliki naluri untuk menyayangi. Dia main masak-masakan untuk melatih naluri bahwa dia tidak gagap ketika harus berada di dapur. Nah, ini konsep-konsep gender yang harus diluruskan ya untuk mengenalkan pada anak usia dini melalui permainan itu ya. Jadi justru anak laki-laki kaitannya benar dan salah itu memang perlu ditanamkan ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu yang ditanamkan hubungannya dengan itu tadi ya, budaya, kemudian hak dan kewajiban termasuk tanggung jawab dan
perilaku itu. Jadi hubungannya dengan perilaku. Kalau yang tadi misalnya tampilan itu ya kayak pakai baju kan kalau tuker-tuker antara laki dan perempuan itu tadi kan identitas itu yang memang harus diluruskan. Termasuk cara jalan itu ya laki-laki harus diluruskan. Kalau tidak ini diabaikan ya atau tidak diluruskan, maka nanti akan berkelanjutan dia akan terus-menerus menjadi anak yang berpenampilan tidak sesuai dengan identitasnya laki-laki atau identitasnya perempuan. Mungkin itu sebagai apa kata pengantar ya dalam webinar kali ini. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh para narasumber untuk diskusi dan lain-lainnya tanggung jawab nanti bisa bersama-sama para narasumber. Nah, saya selaku koordinator Prodi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua peserta. Mungkin ada peserta yang tidak kebagian kuota ya, kuota Zoom karena terbatas. Nanti bisa disampaikan kepada teman-temannya untuk bisa menyaksikan YouTube ya. Jadi rekaman YouTube yang akan rekaman video yang akan diunggah melalui YouTube. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan kembali bahwa ini ya kegiatan webinar ini merupakan salah satu bentuk proyek perkuliahan ya. Jadi perkuliahan mata kuliah tentang teori kritis ya, teori kritis di PAUD ya. Ini ada output perkuliahan berupa kegiatan webinar. Jadi mahasiswa menyelenggarakan webinar ini akan berlanjut terus ya. Kemudian perlu kami informasikan bahwa S2 PAUD untuk semester genap ini membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jadi yang mau bergabung untuk mendaftar, monggo bisa koordinasi dengan para mahasiswa yang ada di sini, terutama bisa berhubungan dengan ini ya, narasumber atau apa MC Mbak Iza, boleh. Nah, ada tiga ini tiga pendaftaran, maksudnya pilihan pendaftaran. Yang pertama ada program reguler ya. Jadi program reguler itu ada kuliahnya bisa offline, kemudian kombinasi daring begitu. Kemudian ada program kerjasama. Program kerjasama ini nanti kuliahnya bisa kuliah jarak jauh. Kemudian yang paling menarik ini yang terbaru ya, yang terbaru yang akan dibuka mulai bulan Januari itu adalah program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi teman-teman guru PAUD yang kepengen kuliahnya singkat, ini ada kesempatan ya. Kuliah jalur RPL ini bisa ditempuh dalam waktu 2 semester saja atau 1 tahun ya. Jadi dalam proses pendaftaran nanti akan mengunggah portofolio, di mana portofolio itu akan dikonversi dengan SKS mata kuliah. Sehingga nanti sisa mata kuliahnya ditempuh dalam perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi tidak terasa nanti barusan daftar, nanti segera bisa lulus dan mendapatkan gelar magister pendidikan. Ya, baik. Yang berminat bisa segera menghubungi kami ya karena saya yakin kuliah S2 PAUD itu menyenangkan. Ini contohnya teman-teman yang ada di sini ya, tidak hanya sekedar belajar di kelas tetapi banyak hal proyek yang bisa dilakukan. Termasuk ada ini kunjungan ke luar negeri ya. Jadi siap-siap ini. Yang 2024 ini sebentar lagi ada kunjungan ke luar negeri, yang tahun 2023 kemarin sudah pulang ya dari Thailand dan Malaysia. Jadi jalan langsung 2 negara. Ya, besok ini rencananya katanya mau ke Jepang ini. Yang rombongannya para narasumber hari ini mau ke Jepang ini jalan-jalannya. Ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata pembuka. Selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di PAUD masing-masing. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaya atas sambutan yang telah diberikan.
Baik, teman-teman, langsung saja kita memasuki pada acara inti, yakni penyampaian materi mengenai exploring gender, melatih pemahaman pada anak usia dini melalui permainan. Baik, melalui berbagai permainan yang dirancang khusus, anak-anak usia dini dapat dilatih untuk memahami konsep gender secara lebih mendalam. Nah, permainan ini tidak hanya mengajarkan kepada anak tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengajak mereka untuk menghargai setiap individu. Terlepas dari peran gender yang ada, dengan cara menyenangkan dan interaktif, anak-anak diajak untuk mengembangkan sikap inklusif, saling menghormati, serta membuka wawasan mereka mengenai keberagaman gender, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas dan terbuka terhadap perbedaan sejak dini. Baik, untuk penyampaian materi selanjutnya yang lebih jelas lagi yang kali ini akan dibedah langsung oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yang pada kali ini ada Bu Rifatul dan juga Bu Ayu Andri, yang dimana pada penyampaian pertama akan disampaikan oleh Ibu Ayu Andri. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Iza untuk kesempatannya pada webinar siang hari ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada para peserta webinar yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Di tengah kesibukan kita, mungkin ada yang kuliah ataupun ada yang masih kerja. Mungkin ini teman-teman ada yang dari luar ini ya, luar Jawa atau luar kota ini ya. Ya, oke, terima kasih. Dapati tadi. Oh iya Bu, oke ada Bu Silvi. Ya, nanti kita mau berdiskusi bersama-sama mengenai tentang exploring gender, melatih pemahaman pada anak usia dini ini melalui permainan. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan Bu Rifatul Aliyah. Oh iya, ada yang dari Bali juga. Selamat datang Putri. Oke, boleh dibantu share screen-nya? Oh, ada yang dari Sulawesi Tenggara. Kasih. Ye. Selamat bergabung ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Tunggu ya, Bu. Oke. Ini ada Bapak David dari Kuningan. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Ibu Yaya mengenai tentang gender ya, teman-teman. Nah, oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini saya akan bukan menjelaskan, tapi mau berdiskusi dengan teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya Bu. Sudah saya mulai. Mungkin teman-teman ada yang bisa menuliskan di kolom chat, pentingkah mengenal gender pada anak usia dini ini? Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini, apakah penting? Ya, oke, sudah mulai masuk. Pak Vicky penting, oke, baik. Bu Aisyah juga penting. Bu Anissa sangat penting. Oke, sudah mulai banyak yang masuk ya. Nah, jadi mengenalkan gender pada anak usia dini ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena untuk bekal mereka ketika akan menjalankan perannya dalam kehidupan mereka selanjutnya. Nah, kira-kira alasannya apa saja? Kenapa kok penting ya? Nanti kita akan bahas
lebih detail lagi pada slide berikutnya. Boleh di slide berikutnya, Bu? Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Bagaimana cara efektif mengenalkan gender pada anak usia dini? Mungkin kita bisa mengenalkan gender pada anak usia dini ini melalui berbagai banyak cara ya, teman-teman. Salah satunya ada melalui menggunakan permainan. Nah, tapi permainan di sini ini sebagai media efektif dalam pembelajaran mengenalkan gender pada anak usia dini. Mengapa kita kok menggunakan permainan? Karena permainan ini sangat dekat dengan anak-anak. Dan anak-anak itu paling suka dengan bermain. Cara belajarnya mereka pun melalui bermain. Cepat difahami sama anak-anak ketika kita mengenalkan sesuatu itu secara bermain. Oke, sambil bermain ya. Oke, selanjutnya Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tujuan webinar pada siang hari ini itu untuk apa? Untuk memahami konsep gender dan cara melatihnya melalui permainan. Oke. Mungkin di sini ada gambar. Apa yang ada di pikiran kita semua ketika kita melihat gambar ini? Boleh dituliskan di chat kolom ya, teman-teman semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin kok ini laki-laki di dapur gitu ya. Sama anak laki-lakinya juga melatih memasak. Oke. Bermain masak-masak. Putri Martin. Oke. Melatih memasak ke anak. Kemudian ada dari Pak Satriwan membantu orang tua. Nah, banyak sekali ya jawaban teman-teman yang masuk ini. Nah, betul sekali. Jawabannya betul semuanya. Melatih life skill sejak dini, meskipun laki-laki, melatih kewajiban dan tanggung jawab kepada anak. Ya, betul semuanya. Jawaban ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Ternyata banyak ya persepsi kita dalam melihat gambar yang ada di depan layar ini. Oh, masih slide sebelumnya, Bu? Ya. Setiap yang muncul di pikiran kita tentang gambar ini itu adalah hasil kita mempelajari gender selama ini. Jadi mungkin ada yang bilang, wah bapak-bapaknya kok keren ya, mengajarkan anak laki-lakinya ini belajar memasak. Nah, ada juga yang memiliki pikiran, wah kok laki-laki ini di dapur, seharusnya ada di kantor ini laki-lakinya. Kemudian ada lagi yang bilang, loh, ibunya kemana ini kok tidak ikut di dapur ya? Seharusnya kan ibu, bukan bapak. Nah, ini adalah hasil dari pengalaman kita mempelajari gender di masa kecil kita. Yang kemudian harus kita kenalkan pada anak-anak kita, pada orang-orang di sekitar kita sejak dia masih dini. Pengenalan gender adalah langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual pada anak. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Yaya. Di sini seksual itu adalah konsep pengenalan jenis kelamin dan konsep gender ya, teman-teman. Ketika seseorang mengenal tentang gendernya, dirinya, ini hanya langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual pada anak. Bagaimana seharusnya laki-laki, bagaimana seharusnya perempuan. Nah, kenapa harus anak usia dini ini kita kenalkan gender sejak dini? Karena anak usia dini ini sedang mengalami golden age, masa keemasan.
Dia banyak bertanya tentang semua hal. Kenapa kakak boleh main sepeda di luar, boleh bermain basket di luar, kenapa adik harus bantu menyapu di rumah? Misalnya, pertanyaan-pertanyaan itu ada di anak kecil ya seringkali, dan pertanyaannya itu di luar dugaan kita. Kenapa ya Bu begini? Kenapa ya Bu begini? Nah, jadi kita harus kenalkan gender ini sejak usia sedini mungkin. Anak usia dini juga memiliki ketertarikan tentang perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan, yang mana kemudian harus dijawab dengan baik dan benar oleh para guru dan para orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak. Jadi kita menjawabnya tidak boleh asal-asalan ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Harus kita jawab dengan benar dan tepat. Dalam kutip, sesuai dengan usianya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada konsep kelamin versus gender ya. Jadi, jenis kelamin dan gender itu berbeda, ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang jenis kelamin itu bersifat alamiah. Ketika kita diciptakan itu juga jenis kelamin yang kita bawa. Kondisi biologis dan fisiologis itu terlihat perbedaannya dari kepemilikan alat kelamin yang kita bawa, bersifat tetap. Jadi itu sudah diciptakan dari dulu, bersifat tetap, hormonal, natural, organ genitalia dan ciri-ciri sekunder manusia ini kan punya organ genitalia. Kalau perempuan kan memiliki, bisa disebut dengan vagina, sifatnya natural. Begitu lahir itu sudah ada. Kalau laki-laki memiliki penis dan terlahir dengan hormon untuk jenis kelaminnya masing-masing. Fixed. Nah, ini nggak bisa berubah ya jenis kelaminnya, kecuali melalui operasi jenis kelamin itu. Kalau gender ini tidak tepat, tidak tetap, bisa berubah-ubah sesuai konteks. Jadi dibentuk oleh budaya, yang mana merujuk pada peran setiap negara, suku, punya budayanya sendiri-sendiri. Mereka punya cara bagaimana menjadi laki-laki, bagaimana cara menjadi perempuan yang bisa diterima oleh budayanya masing-masing. Misalkan nih, saya dari Jawa, pasti memiliki budaya masing-masing ya. Kemudian mungkin ada yang dari Bali tadi juga memiliki budayanya masing-masing. Selain itu fleksibel, gender itu fleksibel, dapat dipertukarkan. Gender itu meliputi peran, penampilan, tata perilaku, kemudian sifat. Bisa dipertukarkan, yang dimaksud di sini yaitu sesuaikan dengan budaya setempat. Misalkan gamis ya. Kalau di Indonesia ini kan gamis biasanya dipakai oleh perempuan. Tetapi di negara Arab, gamis bisa digunakan oleh laki-laki. Nah, mungkin berbeda dengan modelnya saja. Kalau di Indonesia ini, perempuan itu menggunakan gamis, cuttingannya itu ada yang lebar, ada yang miring, macam-macam jenisnya. Tapi kalau untuk laki-laki di Arab itu lurus biasanya ya, cuttingannya lurus. Tidak bermodel-model. Nah, selanjutnya ada peran stereotip gender dalam perkembangan anak usia dini. Stereotip gender dapat
memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan anak usia dini. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada pembentukan identitas, yang mana mereka mungkin mulai mengidentifikasi diri mereka berdasarkan stereotip yang ada dalam masyarakat. Ada lagi pemilihan peran dan aktivitas. Dapat membatasi pilihan mereka dan mengarahkan mereka ke aktivitas yang dianggap cocok untuk gender mereka. Ada pembentukan sikap dan nilai-nilai anak terkait dengan apa yang dianggap normal atau tidak normal untuk gender mereka. Hal itu mempengaruhi pandangan mereka terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian ada pembelajaran perilaku sosial. Anak-anak dapat mempelajari perilaku sosial sesuai dengan stereotip gender yang ada. Seperti bagaimana seharusnya laki-laki, bagaimana perempuan perilakunya, cara berbicaranya sesuai dengan kondisinya. Ada lagi pembelajaran tentang kemampuan dan minat. Pembelajaran tentang kemampuan dan minat ini, anak-anak mungkin cenderung memilih aktivitas atau bidang yang sesuai dengan stereotip gender yang ada. Pembelajaran tentang hubungan. Stereotip gender ini juga mempengaruhi cara anak-anak memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta ekspektasi yang terkait dengan hubungan tersebut. Ada lagi pembelajaran tentang kesetaraan dan keadilan, mempengaruhi anak tentang kesetaraan gender dan keadilan. Anak-anak mungkin memulai membentuk pandangan mereka tentang peran gender dalam masyarakat berdasarkan stereotip yang ada. Penting bagi orang tua ataupun pendidik dan kita orang dewasa ini secara keseluruhan untuk menyadari pengaruhnya stereotip gender pada anak usia dini ini. Kita harus berusaha memberikan lingkungan yang inklusif di mana anak-anak dapat mengembangkan identitas, memberikan contoh yang positif, yang dapat membantu anak-anak tumbuh sebagai individual yang lebih beragam, memahami nilai-nilai kesetaraan gender. Nah, selanjutnya ada dampak pemahaman gender. Selanjutnya, dampak pemahaman gender pada pembentukan karakter anak, identitas dan pengakuan diri. Nah, di sini anak diberikan pemahaman, dibantu agar memahami identitasnya seperti apa, membantu mereka merasa diterima, diakui dalam identitas gendernya. Penting dari pembentukan identitas dan karakter mereka ini sangat berkesinambungan. Kemudian ada pemahaman kebinekaan dan toleransi. Kita sebagai orang tua ataupun guru membantu mereka agar menghargai keberagaman gender, membantu mereka menjadi lebih toleransi terhadap perbedaan dan menghormati identitas gender orang lain. Kemudian ada pengembangan empati dan keterbukaan. Membantu anak belajar untuk menjadi lebih empatik dan terbuka terhadap pengalaman dan perspektif orang lain, termasuk pengalaman gendernya mereka. Mereka lebih terbuka terhadap kita sebagai guru, kita sebagai orang tua. Penguatan kesetaraan dan keadilan. Kita juga dapat membantu memahamkan anak terkait pentingnya kesetaraan gender dan memupuk nilai-nilai keadilan dalam interaksi sosial mereka. Ada pemberdayaan dan kemandirian.
dengan pemahaman gender yang benar dan tepat, anak ini dapat merasa lebih percaya diri, mengekspresikan dirinya sesuai dengan identitas gender, tidak terpengaruh oleh stereotip gender yang terbatas atau sempit. Pembentukan keterampilan sosial dapat membantu anak kita mengembangkan keterampilan sosialnya, interaksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik, dan memahami perbedaan. Dampaknya ada lagi pemecahan masalah dan berpikir kritis. Ini juga dapat membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pemikiran anak secara berpikir kritis, memahami dengan lebih baik dinamika sosial yang kompleks. Oke, selanjutnya. Tahapan perkembangan anak terkait kesadaran gender. Nah, di sini kita memberikan pemahaman, memberikan pengenalan kepada anak usia dini itu juga harus memperhatikan tahapan perkembangan anak. Yang pertama, tahap prakesadaran gender pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak itu belum memulai memahami konsep gender secara utuh. Mereka mungkin mulai menyadari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi belum memahami secara signifikan dari perbedaan tersebut. Mereka mulai memahami ayahnya, ibunya, melihat yang setiap hari itu siapa ya yang mendulang, menyuapin anaknya itu, apakah ibunya ataukah ayahnya. Mereka terbiasa melihat seperti itu, tidak secara langsung mereka juga belajar tentang gender. Kemudian, tahap kesadaran gender awal pada usia 3-4 tahun. Pada usia tahap ini tuh anak sudah mulai penasaran secara fisik dengan bentuk tubuhnya. Kenapa ya perempuan itu kok kita pakaikan selalu warna pink, tetapi laki-laki itu warna biru. Ketika laki-laki memilih warna pink, boleh tidak ya? Ini itu menjadi pertanyaan bagi kita. Emangnya permasalahannya di mana kalau anak laki-laki itu memilih warna pink misalnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah mulai muncul ketika anak usia 3-4 tahun. Mereka mungkin mulai rasa ingin tahunya itu tinggi. Maka kita sebagai guru dan orang tua harus lebih kolektif lagi, lebih tepat dan secara benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak usia dini tersebut. Kemudian tahap konsistensi gender pada usia 5-7 tahun. Nah, pada usia ini anak itu sudah mulai bisa mengenalkan konsep sederhana tentang gender. Misalkan, kalau laki-laki itu pipisnya sambil berdiri, kalau perempuan pipisnya sambil duduk. Nah, kita perlu kehati-hatian dalam menjelaskan kepada anak, kenapa ya kok seperti itu ya? Kenapa kok tidak perempuan yang berdiri? Emang boleh tidak kalau perempuan pipisnya sambil berdiri? Kalau laki-laki itu pipisnya sambil duduk. Nah, anak usia dini, pengenalan gender itu masih terbatas pada perbedaan sifat, perilaku antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketika anak itu sudah beranjak dewasa, pendidikan gender ini berlanjut pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Tanggung jawabnya seperti apa? Nah, gitu. Selanjutnya, jadi perlu dicatat ya, digarisbawahi
setiap anak itu dapat mengalami tahapan perkembangan kesadaran gender ini dengan cara yang unik. Jadi pintar-pintar kita untuk mengenalkan kepada anak usia dini itu. Dan berpengaruh, lingkungan serta pendidikan juga dapat mempengaruhi ya lingkungan kita di sekitar kita itu bagaimana cara anak memahami gender dan identitas mereka. Baik, selanjutnya. Mengenalkan gender itu berfungsi untuk mengajarkan identitas dan tugasnya anak. Pada area-area pribadi anak, kita kenalkan kepada anak kalau laki-laki itu memiliki penis, kalau perempuan memiliki vagina. Kita jelaskan kepada anak, kembali lagi, kita menjelaskannya harus sesuai dengan usianya tadi. Bagaimana caranya? Bagian mana yang boleh dan tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain atau orang asing yang tidak kita kenal. Nah, kemudian memberikan anak kesempatan untuk menyatakan perasaannya atas apa yang dirasakan. Nah, ini seringkali terjadi ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita tidak secara sadar itu melihat anak kecil, wah lucu sekali nih anaknya, pengen nyubit, pengen nyium, pengen meluk. Nah, kita ajarkan kepada anak, kita latih caranya menyatakan, saya tidak mau dicubit pipinya, saya tidak mau dipeluk, saya tidak mau dicium. Nah, kita ajarkan seperti itu ya. Secara tidak langsung itu kita mengajarkan anak agar paham tentang hak atas melindungi dirinya itu seperti apa, ya. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai mungkin ada yang jadi mahasiswa di sini atau orang tua, kita tidak boleh asal menyentuh anak orang lain. Kita permisi minta izin dulu atau lebih baiknya lagi kita minta izin kepada si anaknya tadi ya. Apakah boleh kita peluk, apakah boleh kita cium? Karena kita tidak tahu apakah di tubuh kita itu memiliki kuman atau apa dari luar kan kita tidak tahu ya yang menyebabkan virus terhadap anak tersebut. Kita juga mengenalkan fungsi kelamin, cara melawat. Contohnya misalkan cara membersihkannya, cara merawatnya itu seperti apa ya. Selanjutnya ada hubungan pemahaman gender dengan empati dan keterampilan sosial. Empati terhadap pengalaman gender orang lain. Nah, ini dapat membantu anak mengembangkan rasa empati terhadap orang-orang dengan identitas gender yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, sehingga mereka itu lebih sensitif dan peduli terhadap perbedaan gender. Nah, jadi ada kaitannya, ada hubungannya ya. Kemudian ada keterampilan komunikasi yang sensitif. Mereka dapat belajar berkomunikasi dengan cara yang menghormati identitas gender orang lain, menghindari stereotip yang merugikan. Keterampilan kolaborasi dan kerja tim. Nah, di sini anak bisa belajar untuk bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang gender. Mereka dapat mengembangkan keterampilan kolaborasi yang baik, belajar menghargai semua orang tanpa disalahkan berdasarkan gender. Jadi tidak gampang menyalahkan, kok seperti itu ya, kok seperti ini ya. Nah, anak tidak gampang menyalahkan ketika kita ada perbedaan gender. Kemudian, pemecahan masalah yang inklusif. Mereka juga dapat belajar melalui pengenalan gender ini, melihat permasalahan dari berbagai perspektif gender, mencari solusi yang adil dan inklusif. Gimana ya kalau misalkan anak-anak ini bermain boneka yang laki-laki, bermain salon-salonan,
Terus kalau yang perempuan ini mainnya sepak bola, tuh. Terus penghargaan terhadap keanekaragaman dapat membantu anak menghargai keberagaman identitas gender dan ekspresi gender. Nah, ini dapat membantu mereka menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Kemudian keterampilan sosialnya itu juga terbentuk ya. Ini semuanya itu penting dalam membentuk individu yang peduli. Kita bisa membentuk karakter anak menjadi toleransi, mampu berinteraksi dengan orang lain secara positif. Ini juga berpengaruh, berkepanjangan untuk masa remajanya itu sangat berpengaruh sekali. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akan kembalikan ke moderator, kepada Mbak Iza. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas penyampaian materinya. Langsung saja dilanjut oleh Bu Rifah untuk menyampaikan materi selanjutnya. Monggo Bu Rifah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Iza. Cek suara, Pak terdengar suara saya Mbak Iza? Iya, sudah terdengar sangat jelas Ibu. Alhamdulillah. Next. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan terima kasih juga buat Bu Ai Andri, buat para peserta yang Masya Allah masih tetap stay tune di webinar ini, walaupun tadi keluar masuk peserta, tapi Alhamdulillah masih tetap ada 100 peserta yang setia untuk mendengarkan sharing di webinar hari ini. Saya lanjutkan dari Mbak Ayu tadi, mengapa permainan itu lebih efektif ya. Nah, di sini permainan untuk pembelajaran gender ini kenapa sangat efektif? Nah, karena di sini permainan merupakan media yang sangat efektif dalam pembelajaran ya. Tadi dikatakan permainan bermain itu dekat dengan anak-anak ya. Dan anak-anak paling suka ketika diajak bermain dan mereka akan lebih paham ketika kita include-kan di dalam permainan. Karena apa? Di sini banyak alasan mengapa permainan itu dianggap efektif dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Di sini permainan itu cenderung menarik perhatian anak-anak dan membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Nah, di sini aktivitas yang menyenangkan itu membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menantang, dan mereka akan selalu ketika setiap hari besok kita akan bermain ini, kita kasih clue, mereka akan besoknya akan semangat, hari ini kita mau bermain apa. Nah, disinilah kita ketika bermain itu menjadikan sesuatu yang ditunggu-tunggu sama anak-anak. Ya, di sini kesempatan kita bagaimana untuk mengenalkan terkait gender itu. Nah, ini alasan yang kedua yaitu pembelajaran yang aktif. Nah, dalam permainan anak-anak aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka belajar melalui pengalaman langsung. Lanjut ya, di sini anak-anak mereka belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan materi pelajaran sehingga memperkuat pemahaman mereka, yaitu karena tadi dengan bermain anak itu dengan senang. Ketika suasana senang, konsep apapun yang kita ajarkan itu akan mudah diserap sama anak-anak. Lanjut di alasan yang ketiga, kenapa permainan ini efektif untuk pengenalan gender? Karena akan meningkatkan keterampilan sosial. Nah, dengan bermain ini memungkinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya, belajar bekerja sama, berbagi, dan mengembangkan keterampilan sosial yang sangat penting.
Ya, lanjut. Alasan penting yang keempat yaitu pengembangan keterampilan kognitif. Nah, selain 3 hal alasan tadi, ada juga keterampilan kognitif juga melalui permainan. Anak-anak dapat mengembangkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, kreativitas, pemikiran logis, dan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini bagaimana? Kenapa kok apa kegiatan ini bisa dilakukan anak laki-laki? Kenapa kok bisa dilakukan anak perempuan? Nah, itu ketika di sini kita bisa mengembangkan keterampilan kognitif, mereka akan menerima alasan-alasan sebab akibat, pemecahan masalah, kreativitas itu juga. Dilanjut di alasan kenapa permainan ini efektif dalam pengenalan gender, yaitu memperkuat keterampilan motorik. Beberapa permainan melibatkan gerakan fisik yang dapat membantu dalam pengembangan keterampilan motorik halus dan kasar pada anak-anak. Ya, pasti ya ketika anak-anak kita ajak kegiatan itu, ketika dia fun, senang, bergerak, itu akan menambahkan kekuatan fisik di anak tersebut. Lanjut tentang memperkuat keterampilan meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Nah, ini ketika dengan permainan, dengan suasana senang, itu akan tetap teringat. Nah, mungkin teman-teman juga masih mengingat masa kecil sesuatu yang bahagia, yang menyenangkan ketika permainan itu diajarkan sama ibu guru, itu pasti kan sampai terngiang sampai saat ini. Saya tuh masih ingat waktu di TK itu berceritanya bu guru saya itu namanya Bu Khot, itu dia berceritanya luar biasa ya, penuh ekspresi, penuh ini interaktif itu. Saya sampai masih ingat sampai sekarang wajah beliau gitu. Mohon doanya beliau saat ini sudah ini ya sudah berdamai dan mohon doanya beliau husnul khatimah. Nah, itu tadi ya alasan-alasan bagaimana mengapa permainan itu lebih efektif dalam mengenalkan gender, dan selanjutnya itu menstimulasi imajinasi dan kreativitas. Nah, ini permainan seringkali melibatkan unsur imajinasi dan kreativitas yang dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk berpikir di luar kotak ya, out of the box ya. Mereka tuh ya kadang-kadang anak-anak itu berpikirnya tuh di luar apa yang kita pikirkan ya. Sering punya ide-ide yang luar biasa ya, terkadang tidak terfikirkan oleh kita. Nah, itu disitulah pentingnya permainan di sini. Dan terakhir yaitu membantu kemandirian dan kepercayaan diri. Nah, ini pastinya ketika mereka punya ide, punya keterampilannya bagus, fisiknya juga bagus, ini akan anak-anak akan belajar untuk bagaimana mengatasi tantangan, mengambil inisiatif, dan membangun kepercayaan dirinya. Nah, dengan ini penggunaan permainan sebagai media pembelajaran tidak hanya membuat proses belajar itu menyenangkan, tapi juga efektif dalam memfasilitasi pembelajaran holistik yang melibatkan berbagai aspek perkembangan anak untuk mengenalkan gender kepada anak sejak usia dini. Nah, lanjut. Nah, ini contoh permainan yang mendukung pemahaman gender. Contohnya role play. Di sini bermain peran dengan profesi netral gender ya. Nah, di sini kita berikan kayak sosiodrama gitu ya. Nah, kita kenalkan ada beberapa profesi yang bisa mereka pilih. Ada sebagai dokter itu boleh dipilih sama anak laki atau perempuan. Anak profesi koki itu semuanya. Jadi mereka berkesempatan untuk merasakan bagaimana berperan menjadi profesi yang tidak diinginkan. Contoh permainan yang lain itu puzzle atau storytelling, yaitu menggunakan cerita dengan karakter tanpa bias gender. Ini ya teman-teman mungkin banyak contoh puzzle bisa dibuat untuk menggunakan gender. Lanjut, permainan kelompok. Nah, di sini fokus pada kerja sama tanpa membedakan peran. Nah, ini ketika di sini mengajarkan bagaimana karakter building mereka bisa terbentuk, kekompakan mereka itu dengan membuat permainan
yang berkelompok. Mereka harus bekerja sama, mensukseskan tujuan yang harus dia capai bersama-sama tanpa mengenal gender laki-laki atau perempuan. Nah, di sini nanti ada contoh beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Lanjut. Nah, untuk permainan ini juga perlu diperhatikan ya, prinsip-prinsip mendesain permainan edukasi gender. Yang pertama yaitu menghindari stereotip gender dalam permainan. Ya, ini tidak sampai ini untuk laki-laki, permainan ini untuk perempuan saja. Enggak, bagaimana mengenalkan ke anak permainan ini bisa dilakukan baik itu laki-laki maupun perempuan seperti itu. Yang kedua, menyediakan ruang eksplorasi bebas untuk anak. Jadi kita juga menyediakan ruang yang cukup bagaimana anak ini bisa bergerak tanpa sampai terhalang untuk mereka melakukan permainan ini. Yang ketiga, memastikan kesetaraan dalam pembagian peran atau tugas. Jadi tidak ada yang sampai terdiskriminasi, kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan, kamu nggak kuat untuk ini. Nah, ini jangan sampai hal ini. Maka perlu diperhatikan bagaimana prinsip mendesain permainan ini bisa memastikan kesetaraan dalam pembagian peran dan tugas. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu melibatkan anak dalam diskusi setelah permainan. Nah, di sini mereka diajak, kenapa permainannya seperti ini, tadi bagaimana, apa yang dirasakan. Nah, ini anak-anak juga perlu dilibatkan ya, teman-teman semuanya, ayah bunda. Jadi kita harus memperhatikan 4 prinsip ini bagaimana mendesain permainan edukasi gender ini tetap nyaman, aman, dan menyenangkan buat anak-anak. Lanjut. Nah, ini ada juga contoh permainan gender yang friendly, seperti kisah profesi impian. Dan di sini yaitu permainan yang melibatkan anak-anak untuk membayangkan berbagai profesi tanpa membatasi oleh stereotip gender. Di sini cara bermainnya anak-anak diminta untuk memilih profesi impian mereka dan menggambarkan mengapa mereka tertarik pada profesi tersebut. Nah, di sini penting untuk mendorong mereka untuk memilih berdasarkan minat dan bakat karena bukan gender. Ya, di sini tujuannya yaitu untuk mengajarkan anak-anak bahwa profesi itu tidak memiliki batasan gender dan bahwa mereka dapat mengejar impian mereka tanpa terpengaruh oleh stereotip gender yang ada. Ya, ini tadi ya bisa saya contohkan tadi sosiodrama. Nah, ini sangat disukai sama anak-anak ya ketika di sekolah saya itu anak-anak pasti berebutan bagaimana untuk bergantian menjalankan profesi yang sudah kita siapkan dan mereka juga bisa memilih aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Ini contoh yang kedua yaitu teman bermain adil. Di sini maksudnya itu permainan ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang kerjasama dan keadilan tanpa memandang gender. Nah, di sini cara bermainnya anak-anak diberi tugas atau tantangan yang memerlukan kerjasama. Mereka harus bekerja bersama dengan adil tanpa membedakan berdasarkan gender. Contoh tujuannya itu mendorong mereka untuk memahami pentingnya kerjasama yang adil, di mana setiap orang diperlukan dengan baik dan setara tanpa memandang jenis kelamin. Ya, ini biasanya mungkin teman-teman ibu guru itu biasanya melakukan biasanya itu permainan menjinakkan bom, estafet air, ya memindahkan air dalam botol, banyak ya seperti itu. Terus ada satu lagi yaitu bermain kotak misteri. Nah, di sini permainan melibatkan anak untuk menjelaskan benda-benda tanpa menilai atau mengaitkannya dengan gender. Di sini anak diminta untuk memilih benda dari kotak misteri dan menjelaskan benda tersebut tanpa menggunakan kata-kata atau asumsi yang berkaitan dengan gender. Kalau dia laki-laki memilih boneka, itu boleh. Mereka
mengungkapkan alasannya kenapa mereka suka bermain boneka. Atau ada anak yang memilih masak-masakan. Nah, karena dia mungkin di rumah sering diajak orang tua dikenalkan bagaimana untuk masak, walaupun masak telur ya, seperti itu. Di sini karena apa? Permainan ini mendorong anak-anak untuk memahami bahwa benda-benda itu tidak memiliki gender atau asosiasi gender tertentu, serta mengajarkan mereka untuk menggambarkan sesuatu berdasarkan fakta dan karakteristik benda tersebut. Nah, di sini ya permainan-permainan ini tidak menjadikan batasan untuk mengenalkan gender dan membantu mereka untuk mengembangkan kesadaran bahwa benda-benda atau profesi itu tidak harus terkait dengan jenis kelamin seseorang. Ya, membantu memperkuat pemahaman gender yang inklusif dan membentuk pandangan yang lebih luas dan positif terhadap perbedaan gender dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat contoh permainan gender, mengenalkan konsep gender pada anak usia dini, usia 2-3 tahun ya. Nah, ini untuk memakai baju. Bisa diklik. Ya, ini sejak usia anak laki-laki pakai baju sesuai. Tadi yang disampaikan sama Bu Yaya ya sudah tidak ada. Nah, yang laki-laki yang lambai, dia tahu gagah pakaiannya sesuai ya seperti itu. Anak perempuan sama juga konsepnya ya sesuai seperti itu. Lanjut, ada contoh lagi. Exploring. Kembali ke exploring. Ya, lanjut. Next. Ya? Okay, next. Yang mau jadi pemadam kebakaran, walaupun perempuan boleh, mereka bisa memilih. Ini belanja, untuk laki-laki boleh belanja untuk membantu bekerjasama bagaimana menyelesaikan tugas-tugas di dalam rumah. Lanjut, next. Nah, ini contoh permainan pengenalan gender. Today we are going to do the gender activity, that is male and female. There are two circles here, male and female. Laki-laki dan perempuan. Prisha will give you the chits. There are names written on it. You will read the name and decide in which circle you are going to stand. Male circle or the female circle. Read the spelling and read the name. Decide for yourself where you will go. Decide in your mind Tidak mengenal laki-laki atau perempuan. whether it's a male or a female. Peran mereka sebagai Okay, now you can move to the circles. sesuai dengan gender dan sesuai Decide where you will stand. Now you check whether you are standing at the right place only, na? Betul. Check whether you are standing in the right circle. Okay, now we'll check. Chalo, Jaini, we will check the female circle. Jaini, what are the names? Usia TK Cow. bisa dengan bentuk Tigress. gambar ya. Kalau ini kan usia SD Aunt. dengan tulisan. Mother, woman, sister. Are they all right? Yes. Now we'll check the male group. What they have got. Nah, ini Itansh, Tiger, Arnav, father, bull, father, man, brother, brother. uncle. Are they right? So did you understand the activity? Nah, di situ ya contoh bagaimana mengenalkan gender. Lanjut. Today we are going to do the gender. Di ininya di luar gambarnya.
Ini ada lagu bagaimana mengenalkan gender. Nah, ini. Karena aku laki-laki, rambut pendek, baju koko berpeci. Aku gagah dan baik hati, ku bahagia jadi laki-laki. Karena aku perempuan, berkerudung, berbaju panjang. Aku lembut, juga penyayang. Ku bahagia jadi perempuan. Laki-laki dan perempuan, semuanya Allah yang ciptakan. Laki-laki dan perempuan, walau beda, tetaplah berteman. Ya, itu sedikit contoh ya. Nanti bisa teman-teman praktekkan di kelas atau dengan anak-anak atau adik. Nah, ini ya. Bukan ada juga yang masih mahasiswa. Lanjut, peran guru dan orang tua. Nah, di sini sangat penting sekali ya, bagaimana tadi tadi sudah diketahui pentingnya mengenalkan peran gender sejak usia dini, dampaknya seperti apa, permainannya itu yang efektif seperti apa. Nah, ini kalau tidak ada peran guru dan orang tua, itu semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kenapa? Karena peran guru di sini adalah menjadi role model dalam kesetaraan gender. Nah, di sini guru dan orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik. Nah, bagaimana tadi ketika digambar tadi di awal sama Mbak Ayu ada laki-laki memasak bersama anak laki-laki juga. Di mana ibunya? Kemana itu ya? Nah, ini di mana mungkin ibu sakit atau ibu bekerja atau apa, tapi peran ayah ini tidak mengenal, aku kan laki-laki nggak bisa ini nggak tugasnya masak, tidak, tapi seperti tadi bertanggung jawab bagaimana menyelesaikan tugas di dalam keluarga itu. Ayah membantu memasak dan mengajak anak laki-lakinya untuk bersama, bisa memasak bersama dan nanti bisa menikmati makan bersama. Jangan sampai kelaparan gitu ya. Itu jadi peran orang tua ini, dan di sini ayah memberikan contoh bahwa ketika ibu sakit atau ibu tidak ada, ayah bisa untuk memasakkan untuk anak-anak mereka seperti itu. Yang selanjutnya itu memantau. Nah, ini ya peran guru dan orang tua. Yang kedua itu memantau dan mengarahkan permainan agar tetap inklusif. Ya, jadi jangan sampai permainan ini menjadikan anak-anak menjadi bias seperti itu. Dan yang ketiga, memberikan dukungan dan penguatan positif pada perilaku tanpa bias. Jadi ya, mengajak anak-anak untuk bermain, permainan itu boleh untuk laki-laki, untuk perempuan, semuanya, dan mereka memiliki peran yang sama ya. Jadi di sini terlihat di gambar ya, peran orang ayah, ibu sama-sama bekerja, bagaimana memerankan peran mereka sebagai orang tua. Next ya. Nah, ini tantangan di masyarakat ya. Tantangan bagaimana pengenalan gender, karena di sini tantangannya itu adanya bias gender dalam masyarakat. Nah, itu tadi ternyata di masyarakat masih ada yang menjadikan itu kan pink itu punya anak laki-laki, perempuan, bukan untuk laki-laki, seperti itu. Anak mainan mobil-mobilan, nah itu untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan yang memainkannya. Nah, ini menjadikan kita bagaimana menyampaikan ke masyarakat bahwa laki-laki juga boleh memilih pakaian sesuai warna yang dia inginkan. Tapi walaupun pakai baju pink tetap gagah, tetap dia maskulin seperti itu. Jadi kita bisa ini menjadikan tantangan tersendiri buat kita bagaimana untuk mengenalkan gender tadi.
Dan tantangan yang kedua itu kesulitan mencari materi dan permainan yang netralnya. Kadang dari tadi suku satu dengan suku yang lain ada perbedaan gender di situ yang menjadikan ini tidak bisa, karena di dalam satu kelompok itu ada beberapa anak yang memang berbeda suku. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita bagaimana untuk membuat permainan dalam pengenalan gender. Nah, di sini ada solusinya, itu bagaimana kita mengedukasi orang tua dan guru. Nah, ini di sini salah satu webinar ini yaitu bagaimana kita bisa mengedukasi, sharing bagaimana pengenalan gender itu kepada anak-anak sejak dini dan penting buat mereka dalam menjalankan kehidupan mereka selanjutnya. Yang kedua, solusi yaitu adaptasi permainan tradisional agar lebih inklusif. Nah, yaitu kita bisa mencari permainan-permainan yang bisa kita modifikasi. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kesimpulan. Nah, ini ya dari materi pertama sampai terakhir di sini kita dapat simpulkan bahwa pendidikan gender pada unit anak usia dini itu penting untuk menciptakan generasi yang lebih inklusif. Dan permainan adalah cara yang menyenangkan dan efektif untuk menanamkan pemahaman gender. Dan yang terakhir itu kolaborasi antara guru, orang tua, dan pembuat kebijakan diperlukan adanya untuk mendukung upaya menjadikan gender ini menjadi lebih diterima sama masyarakat, seperti itu. Ini ada sebuah kata mutiara ya. Mulailah mengedukasi anak-anak tentang gender sejak dini, karena pendidikan yang inklusif akan membentuk generasi yang menghargai perbedaan, memahami kesetaraan, dan merangkul keberagaman dengan penuh kasih sayang. Lanjut. Terima kasih tadi sharing dari kami, saya materi Alia dan Bu Andriani. Semoga apa yang kami sharingkan bermanfaat dan bisa membantu para peserta menerapkannya kepada anak-anak, baik itu anak didik maupun anak biologis sendiri. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa sekali penyampaian materi mengenai exploring gender untuk melatih pemahaman pada anak usia dini melalui permainan. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ayu dan juga Bu Rifah, serta ada contoh dari videonya juga. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki sesi selanjutnya ya. Ini sesi tanya jawab sebentar. Akan saya pilih ya. Mohon bersabar semuanya. Oke, di sini di layar saya tertera ada yang raise hand dari Ibu Evelyn Margareta. Monggo Ibu Evelyn untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagi teman-teman yang belum kami persilahkan untuk bertanya, mohon bersabar ya. Terima Silakan kasih Kak Ibu Moderator atas kesempatannya. Selamat siang kepada Bu Rifatul Alia dan Bu Ayu Indri. Saya izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kita sebagai orang tua mendampingi dan memberikan evaluasi kepada anak-anak kita, terutama dengan stereotip di mana cewek itu suka warna pink, lalu cowok suka warna biru, dan cewek lebih suka masak-masakan, permainan masak-masakan, dan cowok lebih suka mobil. Lalu bagaimana jika yang terjadi itu sebaliknya, dan anak tersebut dibully dan merasa tidak mau bermain seperti itu lagi. Jika sudah menjadi passion itu, seperti yang kita ketahui, terdapat chef atau koki dengan berjenis kelamin cowok. Lalu bagaimana cara kita menanggapi hal seperti ini? Lalu yang kedua, seberapa besar perbedaan normal sosial atau budaya keluarga mempengaruhi cara anak kita dalam memahami konsep gender melalui permainan? Bagaimana cara kita dengan efektif menumbuhkan sensorik dan motorik anak? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Evelyn. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana untuk Bu Ayu dan juga Bu Rifah? Apakah mau langsung dijawab atau di-keep terlebih dahulu?
Saya coba jawab dulu. Saya coba jawab dulu ya, Mbak Iza. Untuk yang pertama tadi kan ketika ada anak laki-laki memilih permainan anak cewek gitu ya, Mbak Evelyn ya. Betul, Bu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kita membolehkan anak-anak itu seperti itu. Tapi bagaimana tetap kita memberikan pilihan untuk mencoba memilih permainan yang lain. Jadi dia tidak selalu dengan memilih permainan anak cewek, tapi dia juga dikenalkan. Di sini kita yang sebagai peran orang tua dan guru ya, atau orang yang di sekelilingnya itu perlu juga mengenalkan, mengajak mencobanya. Ya, nah ketika dia sudah mengenal dan mencobanya, nah itu kita berikan apresiasi bahwa dia bisa memainkannya, bisa mencobanya dan dia pantas juga memainkan itu. Dan di sini ketika dia mendapatkan penghargaan, dia bisa melakukan kegiatan sesuai dengan gender tadi ya. Tadi kan permainan itu tidak menjadikan anak itu terdiskriminasi. Oh ini anak mainan untuk anak cowok, oh ini anak cewek gitu, enggak. Tapi ternyata semua permainan itu bisa dilakukan sehingga mindset anak itu semua permainan itu bisa dilakukannya tanpa harus ini buat anak cewek, buat anak cowok seperti itu. Jadi bagaimana kita orang di sekelilingnya itu membiasakan, mengenalkan dan membantu dia mencobakannya mengapresiasi dia juga ketika dia mau mencoba dan melakukan dan tidak menjadikan dia merasa terkucilkan. Seperti itu Mbak Evelyn ya. Terus yang kedua tadi bisa dibantu untuk ini? Iya, Mbak Evelyn? Iya, terima kasih Bu. Sudah ya. Jawabannya. Tadi sudah terjawab semua gitu ya. Bagaimana untuk ini? Jadi pertama itu tadi bagaimana mengajak dia untuk mencoba, terus memberikan apresiasi ketika dia mau mencoba dan terus membiasakan dia untuk mencoba semua permainan tanpa harus ini untuk anak cowok, untuk anak cewek. Seperti itu Mbak Evelyn. Semoga berkenan dengan jawaban kami. Terima kasih Bu Alia dan Bu Ayu Andrian jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin dari Bu Ayu ada tambahan jawaban? Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Bu Evelyn ya. Tadi saya juga sependapat dengan Bu Rif'a yang dikatakan oleh Bu Rif'a tadi, kita tidak membatasi mana permainan laki-laki dan mana yang perempuan. Karena di masa anak usia dini itu masa eksplor ya untuk anak-anak. Jadi biarkan mereka mengeksplor semua mainan yang ingin dimainkan oleh anak tersebut. Dan juga tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Evelyn tadi, kalau koki itu kebanyakan laki-laki. Nah, tidak apa-apa itu. Kemudian pemimpin misalkan ya, pemimpin perempuan. Nah, presiden kita aja perempuan. Nah, jadi tidak ada pembatasan atau tidak ada keterbatasan antara mana yang untuk laki-laki, mana untuk yang perempuan gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ini bergantian ya, saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Dina Prasetya. Izin bertanya, pada poin peran stereotip gender dalam perkembangan anak usia dini, yaitu adanya pembentukan sikap dan juga nilai. Nah, bagaimana solusi untuk anak usia dini yang masih kurangnya sikap dan nilai tersebut? Contoh perkataan, kotor maupun bullying antar teman bermain. Baik, mungkin bisa dijawab Bu Ayu dan Bu Rif'a. Izin saya buat dibukakan. Ya. Enggak, Bu Rif'a dulu atau Mbak Ayu dulu boleh? Oke, baik. Tadi untuk pertanyaannya Sinten? Bu Dina. Oh, Bu Dina. Oke. Pertanyaannya Bu Dina. Ini ya, yang stereotip gender, pembentukan nilai-nilai. Kalau misalkan anak tersebut kurang sikap dan nilainya tersebut,
contohnya berkata kotor atau bullying ya terhadap temannya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita memberikan contoh positif ya. Misalkan anak tadi mengatakan temannya. Nah, coba kita tanya balik kepada anak yang mengatakan temannya tadi. Misalkan kalau kamu dikatakan seperti itu, apakah yang kamu rasakan sedih atau tidak? Nah, kita tanyakan balik keadaannya seperti apa. Kemudian kita misalkan sebagai orang tua atau guru, kita juga bisa memberikan permainan, kegiatan bermain yang dapat menggunakan media. Misalkan bermain peran ya. Ceritanya itu melibatkan laki-laki dan perempuan. Mereka itu saling membantu. Dan di dalam cerita tersebut, kita selipkan lagi. Misalkan ada konflik tadi, misalkan ada yang temannya mengatakan, oh ini ya, rambutmu kok pendek sih, perempuan kok rambutnya pendek. Nah, terus kemudian yang mengatakan tadi, coba kita tanyakan lagi perasaannya. Kamu kalau misalkan dikatakan, laki-laki kok rambutnya panjang, kira-kira apa yang dirasakan, apa yang kamu rasakan gitu. Kamu sedih atau enggak? Nah, kemudian hindari juga ya penggunaan mainan, misalkan khusus ini untuk khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Itu hindari ya pemilihan media permainan yang seperti itu ya. Jadi kita bebaskan untuk anak itu bermain, mengeksplor tadi. Libatkan anak dalam berdiskusi sederhana tentang nilai-nilai kesetaraan gender tadi. Misalkan kita memberikan kesempatan anak untuk berpikir kritis, berdiskusi sederhana. Anak-anak, siapa saja yang bisa menjadi pemimpin kira-kira? Nah, perempuan apakah juga bisa menjadi pemimpin? Nah, setelah itu nanti banyak sekali jawaban-jawaban dari anak-anak tersebut. Jadi kita juga memberikan kesempatan anak tadi untuk berpikir kritis. Setelah itu misalkan ada contoh lain. Kita setelah bermain di outdoor, nah, tangan kita kan kotor ya. Nah, setelah tangan kita kotor, sebaiknya kita ngapain? Nah, kita melakukan cuci tangan dulu sebelum makan. Kemudian setelah itu berdoa, begitu ya. Jika anak membuli temannya, guru itu bisa berkata seperti ini, kamu membuat temanmu Aku cempluk seru kok. Cempluk. maaf Bu Rifah. Bocor. Iya, bocor. Nah, mungkin guru itu bisa memberikan edukasi seperti ini. Kamu tadi sudah mengatakan seperti itu kepada temanmu. Mungkin gimana kalau kita meminta maaf ya, biar anaknya tadi tidak sedih lagi ya, gitu. Kita memberikan kesepakatan buat keduanya, yang dikatakan dan yang mengatakan tadi secara baik dan tepat, gitu ya. Mungkin untuk Bu Dina jawabannya begitu, atau ada yang ditambahkan dari Bu Rifah? Insya Allah sudah cukup panjang dan banyak tips dan triknya ya. Semoga sukses buat Betina dicobakan. Oke, terima kasih Bu. Baik, itu tadi jawabannya yang telah diberikan oleh narasumber kita. Baik, mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi ya teman-teman. Dan nanti bila ada yang masih belum terjawab, bisa langsung ditanyakan kepada CP di flyer yang tertera. Ya, di sini di layar saya tertera dari Ibu Tridila Usma. Monggo Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Mbak, apakah sudah jelas suara saya? Ya, sudah jelas Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridila Usma, asal saya dari Aceh. Nah, di sini izinkan saya Ibu Rifatul dan juga Mbak Ayu, saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang telah dibahas. Yang pertama itu, bagaimanakah cara atau strategi efektif bagi kami sebagai generasi muda sekarang agar dapat melakukan suatu edukasi atau literasi tentang membuat permainan yang efektif pada anak untuk memahami tentang kesetaraan gender pada masyarakat atau orang tua yang berada di daerah pelosok desa yang kurang dijangkau oleh internet.
Kemudian yang kedua, apa saja hal-hal atau aspek baik dari internal maupun eksternal yang perlu sekali diperhatikan oleh orang tua dalam menciptakan suatu permainan yang efektif untuk memahami kesetaraan gender pada anak. Serta yang ketiga, menurut Ibu dan juga Mbak Ayu, bagaimana langkah efektif atau pendekatan yang dilakukan oleh orang tua untuk dapat menciptakan pemahaman kesetaraan gender kepada anak yang berkebutuhan khusus seperti anak Down syndrome, anak yang atau anak yang difabel. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tridila atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, kepada para narasumber hebat kita, monggo silakan bisa dijawab. Iya, izinkan saya dulu ya Bu Ayu ya. Masya Allah, sangat luar biasa ini peserta dari Aceh, Bu Tridila Usman. Selamat, saya mengapresiasi, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara strategi edukasi tentang pemahaman kepada anak-anak sejak usia dini gitu ya. Nah ini penting sekali ya Bunda ya. Di sini kita yang orang yang terdekat dengan anak-anak itu baik guru maupun orang tua ini adalah tadi sebagai role model. Ya, dari sini karena anak-anak itu peniru ulung ya Putri ya. Kalau dari kita sendiri sebagai role model ini memberikan contoh yang tidak baik, maka nanti ini juga akan mempengaruhi peran gender mereka seperti apa gitu. Jadi kita sebagai role model pertama dulu adalah kita yang harus memberikan contoh yang terbaik. Kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, dan mungkin kita juga bisa mengkondisikan. Di sini ternyata di keluarga tidak saya sendiri, tidak orang tua saja, ada kakek, ada nenek, ya, ada tante, ada yang lainnya. Nah ini bagaimana juga kita mengkondisikan, memberikan pemahaman kepada mereka. Terkadang kan kita membelikan suatu mainan anak cewek, kita belikan robot-robotan. Nah ini si nenek ngomong, loh anak cewek kok dibelikan robot. Nah ini kan pasti celetukkan dari orang-orang sekitarnya itu nenek atau tante seperti itu. Nah ini bagaimana kita memberikan pemahaman, pengkondisian sehingga edukasi kita terkait tentang gender itu tidak sampai menjadikan bias buat anak kita yang sudah coba kita ajarkan pemahaman tentang gender itu. Jadi tadi strategi yang pertama itu kita sendiri sebagai role model dan tadi memahamkan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan berdiskusi, mengajak atau mungkin bisa dengan bercerita atau dengan ketika menonton TV atau menonton di HP. Nah, itu perlu pendampingan. Makanya kenapa anak kecil tidak bisa dilepas dengan gadget atau gawainya itu dengan sendiri seperti itu ya. Untuk yang kedua, hal-hal aspek yang perlu apa tadi Mbak Tri? Coba tadi terlewat saya. Pertanyaan keduanya itu adalah apa saja aspek atau hal baik dari internal maupun eksternal yang perlu sekali diperhatikan bagi orang tua untuk dapat menciptakan suatu permainan dalam memahami kesetaraan gender kepada anak. Nah, ya tadi ya aspek yang perlu diperhatikan tadi ya permainan itu tidak bias, boleh dilakukan sama anak untuk anak laki-laki atau perempuan. Jadi permainan yang bisa dibuat bersama-sama gitu ya. Jadi kayak tadi menjinakkan bom, main estafet air. Nah, itu tidak bisa dilakukan baik anak laki-laki ataupun perempuan. Seperti itu ya. Terus dari segi kondisi lingkungannya juga perlu kita perhatikan. Nah, ini kan kadang perempuan itu larinya enggak bisa ini ya. Nah, itu bagaimana mengkondisikan lingkungan buat anak permainan itu bisa dilakukan untuk laki-laki atau perempuan. Seperti itu, Mbak Dila ya. Selain itu juga itu tadi nilai keagamaan juga. Ini boleh enggak dilakukan sama anak seorang anak laki-laki atau perempuan. Itu juga perlu diperhatikan. Karena kita sebagai seorang muslim ada tuntutan yang tidak boleh kan. Memainkan peran. Anak laki-laki dipakein jilbab, dipakein ini. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Aspek keagamaan itu juga perlu diperhatikan.
disampaikan. Untuk yang ketiga itu bagaimana langkah efektif pemahaman pada anak yang Down syndrome. Nah, kita tahu ya anak-anak special need itu tidak mudah untuk bisa kita pahamkan. Kita ini dengan mudah kita beritahu 1 kali atau 2 kali. Nah, di sini kita perlu membiasakan bagaimana dia mengenal untuk gendernya dia, perannya dia sebagai seorang kalau dia perempuan, dia sebagai seorang perempuan bisa melakukan ini dengan melatihkan keterampilan-keterampilan itu, mencobakan keterampilan-keterampilan itu kepada anak itu dan memahamkan bahwa dia mampu dan kita bisa memberikan apresiasi kalau ketika dia berhasil melakukannya. Seperti itu Mbak Dila ya. Jadi tidak apa-apa, walaupun anak itu Down syndrome, tapi ketika sering kita ajak komunikasi, sering kita biasakan untuk melatih kegiatan keterampilan itu, insya Allah anak itu ketika dewasa dia mampu melakukan itu dengan mandiri tanpa ada bantuan dan dia tahu perannya sebagai ketika dia seorang perempuan dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dia lakukan. Seperti itu Mbak Dila. Insya Allah itu mungkin Bu Ayu mau menambahkan. Iya, Mbak Ayu, baik, apakah ada yang Masya Allah. ditambahkan? Oh iya, wah jawabannya Bu Rifah sudah sangat lengkap. Saya juga sependapat dengan Bu Rifah ya tadi ya. Banyak sekali yang sudah disebutkan. Mungkin saya di sini sedikit saja. Kalau untuk anak Down syndrome tadi ya, jelasnya itu kan berbeda ya penyampaiannya dengan anak yang biasa. Itu kita mungkin bisa menggunakan permainan yang berbasis visual ya. Misalkan kartu, kemudian aktivitas yang lebih ke gambar-gambar begitu ya, poster. Kemudian kita juga bisa menekankan penguatannya lagi melalui komunikasi. Ya, jangan memberi label aktivitas sebagai oh ini aktivitas perempuan, ini aktivitas laki-laki. Begitupun sebaiknya. Pokoknya catatannya di situ ya, garis bawahi. Kemudian juga sama seperti Bu Rifah tadi menggunakan kalimat afirmatif yang membangun. Semua anak itu hebat, baik laki-laki maupun perempuan. Tuh ya. Mungkin segitu saja dari saya. Bagaimana dengan Bu Dila? Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Rifatul dan juga Mbak Ayu atas penjelasan yang sangat jelas, mudah dipahami dan bermanfaat untuk saya. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi 3 pertanyaan yang sudah insya Allah mewakili kita semua. Apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, silahkan untuk chat pribadi di nomor yang sudah tertera di flyer. Baik, untuk sebelum kita berakhir, kita ingin tahu nih kesan pesan dari para peserta yang sudah mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh S2 PAUD UNESA mengenai exploring gender, melatih pemahaman pada anak usia dini melalui permainan. Ya, mungkin langsung saja kami persilakan kepada Bu Tridila Usma nih sekaligus tadi sebagai pertanyaan penutup untuk memberikan kesan pesan kepada teman-teman semua. Silahkan Bu Dila. Baik, Mbak, apa sudah jelas suara saya? Iya, sudah sangat jelas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya adapun kesan-kesan yang dapat saya sampaikan pada kegiatan webinar pada hari ini yaitu kesannya saya dapat banyak sekali mengambil insight positif, wawasan dan pengetahuan baru tentang bagaimana cara untuk menciptakan permainan yang efektif bagi anak untuk mendukung kesetaraan gender. Kemudian juga apa strategi yang efektif untuk dilakukan, kemudian apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan permainan, kemudian juga bagaimana strategi atau peranan orang tua untuk dapat meningkatkan pengetahuan anak lebih mendalam tentang kesetaraan gender agar dapat mudah diterima oleh anak sesuai dengan tahapan usianya, serta juga ada beberapa video-video yang telah ditampilkan oleh pemateri terhadap yang mendukung sekali motivasi bagi orang tua agar dapat menciptakan suatu permainan yang cukup efektif untuk dapat meningkatkan pemahaman kesetaraan gender kepada anak.
Dan juga jawabannya luar biasa dari semua pertanyaan ya. Dan juga seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rifa dan Mbak Ayu tentang anak Down syndrome, juga itu butuh tantangannya cukup kuat bagi orang tua. Tapi jika orang tua tetap sabar, pastinya sabar dan juga dapat terus semangat dalam memberikan pemahaman dengan lemah lembut, dengan bahasa yang santun, pastinya anak-anak Down syndrome pun juga dapat memahami tentang kesetaraan gender tersebut. Dan pesannya, semoga kedepannya nanti webinarnya akan lebih bermanfaat, lebih luar biasa lagi dalam mengangkat tema-temanya, dan dapat dijadikan suatu pembelajaran baru bagi semua orang. Sekian kesan-pesan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Dila Usma atas kesan-pesannya yang telah diberikan kepada teman-teman S2 PAUD UNESA. Baik teman-teman, kami rasa untuk sesi tanya jawab sudah kami cukupkan karena mengingat waktunya juga terbatas. Jadi nanti seperti yang saya katakan di awal, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera di flyer. Baik. Sebelum kami akhiri, saya selaku MC dan juga moderator yang memandu jalannya acara pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada masih terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber hebat kita tadi dapat bermanfaat untuk kita dan tentunya bisa kita implementasikan dalam lembaga kita masing-masing. Baik, mungkin kita bisa dokumentasi dulu teman-teman semuanya. Yang tidak berhalangan untuk on cam, silahkan untuk on cam. Saya pandu ya. Monggo yang masih belum on cam. Baik. Sudah, Kak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya yang sangat luar biasa sekali telah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman S2 PAUD Universitas Negeri Surabaya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa Terima untuk kasih Ustazah mengisi Rifah. untuk mengisi presentasi ya teman-teman untuk Iya. sertifikatnya. Terima Oh kasih. iya, jangan lupa Kita minta file-nya ya. presensi. Oh iya, insya Allah akan Dan di-share. ke Buci. Nggih, Buci, matur nuwun. Monggo bisa ngisi link presensinya dulu sebelum live, Bunda. Betul, untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Iza. Terima kasih host. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rif. Sama-sama Bu Ulfa. Sehat. Ini absensinya di mana ya? Ada di chat Bu Ulfa. Oh, baik. Ada Kak Jawa juga. Terima kasih Kak Jawa. Masya Allah. Gak ketemu ini. Kok belum ketemu?